Saya yakin mereka berubah, tidak lagi seradikal, tidak lagi seotoriter zaman pemerintahan mereka pada tahun 2096 itu. Jadi saya tidak percaya yang namanya Taliban akan berubah drastis dalam sekian jam, sekian hari. Whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. Saya orang Jawa dan saya selalu ingat apa kata bapak saya. Watuk itu bisa diobatin, batuk bisa diobatin, watak itu nggak bisa. I rest my case ya. Jadi saya tidak percaya. Indonesia terus berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat tercipta di Afghanistan. Dan Indonesia terus berkomitmen untuk membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan, terutama melalui kerjasama pemberdayaan perempuan. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala atau JK, dukung kelompok Taliban yang kini berhasil menguasai pemerintah Afghanistan. Menanggapi Yusuf Kala disebut dukung kelompok Taliban, pengamat politik dari Political and Public Policy Studies atau P3S, Jerry Messi mengatakan bahwa hal itu sangat berbahaya. Jerry menilai pernyataan Yusuf Kala sebenarnya sangat berbahaya terkait pernyataan soal tidak akan ada lagi perang saudara di Afghanistan karena Kabul sudah jatuh ke tangan Taliban. Hal itu lantaran, kata Jerry, bagaimanapun Taliban merupakan kelompok sayap kiri yang perlu diwaspadai. Apalagi Taliban merupakan kelompok yang melakukan kudeta kekuasaan dan berusaha menggulingkan pemerintahan Afghanistan. Waduh, gawat, Yusuf Kala mendukung yang mengkudeta kekuasaan dan menggulingkan pemerintahan, kata Jerry kepada wartawan menyadur dari Hops.id, jaringan suara.com, Kamis 19 Agustus 2021. Dia juga menghimbau bahwa kejatuhan Afghanistan ke tangan Taliban hanya membuat terorisme menjadi ancaman nyata. Oleh karenanya, ia mengaku bingung dengan pernyataan JK yang mendukung adanya gerakan Taliban tersebut. Di samping itu, padahal kelompok Taliban juga bisa memicu kekhawatiran tumbuhnya Al-Qaeda di Afghanistan. Para pejabat intelijen khawatir Afghanistan bisa menjadi magnet bagi para ekstremis, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Yusuf Kala dalam tayangan wawancara di salah satu stasiun televisi, baru-baru ini tampak mendukung aksi kelompok Islam Taliban mengkudeta pemerintah Afghanistan. Dalam wawancara yang tayang di Kompas TV tersebut, awalnya JK mengungkapkan bahwa pemerintah Afghanistan di tahun 1996 sampai 2001 cenderung radikal dan otoriter terhadap rakyat Afghanistan. Pemerintah Afghanistan tahun 1996 sampai 2001 itu sangat keras, radikal, otoriter, sehingga rakyat Afghanistan trauma akan pemerintahan itu, ungkapnya. Akan tetapi, kata JK, sekarang ini Taliban pasti akan belajar dari sikap pemerintahan Afghanistan yang otoriter itu. Tapi sekarang saya kira Taliban juga belajar bahwa dengan cara begitu mereka tidak akan bisa mengembangkan negaranya, kata JK. Yusuf Kala pun mengaku yakin bahwa Taliban usai berhasil mengkudeta Presiden Abdul Ghani tidak akan radikal dan otoriter terhadap rakyat Afghanistan. Oleh karena itu, saya yakin mereka akan berubah, tidak akan lagi radikal dan seotoriter zaman pemerintahan mereka tahun 1996 itu, ujarnya. Taliban pernah memerintah tahun 96 sampai 2001. Itu sangat radikal, sangat keras, otoriter. Sehingga rakyat Afghanistan saya kira trauma akan pemerintahan itu. Perempuan tidak bisa keluar. Tapi sekarang saya kira Taliban juga belajar bahwa dengan cara begitu mereka tidak bisa mengembangkan negaranya. Karena itu saya yakin mereka berubah. Tidak lagi seradikal, tidak lagi seotoriter zaman pemerintahan mereka pada tahun 2096 itu. I reassure all internationals, the UN, all embassies, our neighbours, that we will not be allowing the soil of Afghanistan to be used against anybody. We have given amnesty to everybody. There is no revenge. All those young people who have talent, who have got an education, we don't want them to leave. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society. And we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. Saya tidak percaya sampai
beberapa jam yang lalu, saya masih punya bekas teman-teman saya yang masih berusaha untuk meyakinkan bahwa perempuan boleh ke kantor, perempuan boleh bekerja. Pada tanggal 16 itu ada pernyataan bahwa akan ada perubahan. Perempuan ditunjukkan dengan perempuan boleh protes di jalan. Itu menurut saya hanya sementara. Saya yakin itu sementara. Setiap hari bacaan saya dari 34 region itu membaca bagaimana Taliban itu tetap menyerang tentara, human rights atau hak asasi manusia itu makanan sehari-hari. Jadi saya tidak percaya yang namanya Taliban akan berubah drastis dalam sekian jam, sekian hari. Saya orang Jawa dan saya selalu ingat apa kata bapak saya. Watuk itu bisa diobatin, batuk bisa diobatin, watak itu enggak bisa. I rest my case ya. Jadi saya tidak percaya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia terus berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat tercipta di Afghanistan. Menyusul memburuknya situasi keamanan di negara itu setelah ibu kota Kabul diambil alih gerilya Taliban pada Minggu 15 Agustus 2021. Pernyataan tersebut dikatakan Menlu saat menyambut sejumlah WNI yang tiba di Indonesia pada Sabtu dini hari usai dievakuasi dari ibu kota Afghanistan menggunakan pesawat militer TNI Angkatan Udara. Indonesia terus berharap proses politik yang inklusif yang Afghan-Owned masih memiliki peluang untuk dilakukan demi kebaikan rakyat Afghanistan, ungkapnya. Dia pun berharap agar kaum perempuan di Afghanistan dihormati hak-haknya. Indonesia, kata Retno, akan terus berkomitmen untuk membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan, terutama melalui kerjasama pemberdayaan perempuan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi sebanyak 26 warga negara Indonesia untuk keluar dari Afghanistan yang sedang dilanda krisis keamanan pasca pengambil alihan kekuasaan oleh kelompok Taliban. Menlu menjelaskan bahwa saat ini misi Indonesia di Kabul dijalankan dari Islamabad, mengingat perkembangan terbaru dalam situasi di ibu kota Afghanistan itu. Semula kita merencanakan untuk tetap melakukan misi KBRI Kabul dengan tim kecil atau tim esensial yang terbatas. Namun demikian, di saat-saat terakhir proses evakuasi terjadi perkembangan baru, dan untuk sementara operasi KBRI Kabul dilakukan dari Islamabad, jelasnya. 1 kuasa usaha sementara tambahnya dan 3 home staff akan menjalankan misi Kabul dari Islamabad. Indonesia terus berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat tercipta di Afghanistan. Indonesia terus berharap proses politik yang inklusif, yang Afghan-led, Afghan-owned, masih memiliki peluang untuk dilakukan demi kebaikan rakyat Afghanistan. Indonesia juga berharap agar kaum perempuan Afghanistan dihormati hak-haknya. Dan Indonesia terus berkomitmen untuk membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan, terutama melalui kerjasama pemberdayaan perempuan.